Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa mengisi hidup kita ini dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersabar atas segala cobaan dan ujian yang Allah berikan dalam hidup ini. Karena syukur dan sabar ini tidak bisa dilepaskan. Ibarat seperti dua keping mata uang, ya tidak bisa dilepaskan. Orang yang bersyukur, ya dia bersabar. Orang yang bersabar, ya dia itu orang yang punya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bersyukur adalah mensyukuri nikmat, yaitu diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena diutusnya beliau itu merupakan anugerah yang sangat-sangat besar. Sebagaimana Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 164, Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan mereka Al-Qur'an, mengajarkan membacanya, memahaminya, merenungkan, sampai menemukan kebahagiaan dengan Al-Quran. Dan juga diutusnya Rasulullah adalah wa yuzakkihim, untuk tazkiyah, membersihkan. Dengan mencintai Rasulullah, maka dosa-dosa kita akan bersih. Dengan mengikuti Rasulullah, maka kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia kalau tidak mencintai Rasulullah, dia itu ada dalam kesesatan. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang akhlak kepada makhluk yang kedua. Masih ingat tentunya akhlak kepada makhluk yang pertama adalah kaful adha, yaitu tidak menyakiti. Lalu yang kedua, akhlak kepada makhluk adalah badlun nada, memberi. Jadi setelah kita tidak menyakiti, maka usahakan untuk memberi. Jadi berbicara tentang akhlak kepada makhluk ini seperti kita gambarkan kalau ada orang yang ingin menempati sebuah rumah. Ketika ada orang yang ingin menempati rumah baru, apakah itu baru membangun atau baru memakai karena sebelumnya dipakai oleh orang lain, maka yang pertama kali dia lakukan pasti dia akan membersihkan. Dibersihkan dulu, dipel dulu. Baru setelah itu dia akan isi dengan perabotan-perabotan dan perlengkapan. Itu langkahnya. Jadi bersihkan dulu dari kotoran-kotoran, dari hal-hal yang tidak penting, ya. Baru setelah bersih, kemudian isi dengan barang-barang yang dibutuhkan di situ. Maka ada istilah yang pertama adalah at-takhalli, mengosongkan. Kemudian yang kedua at-tahalli, menghiasi. Baru yang ketiga nanti akan muncul yang namanya at-tajalli, yaitu nampak indah. Begitu akhlak kepada sesama makhluk, khususnya kepada manusia juga begitu. Yang pertama,
berusaha jangan sampai kita menyakiti kepada siapapun, tidak menyakiti dengan bentuk apapun. Lalu yang kedua, berusahalah untuk bisa memberi. Walaupun itu kecil dan sedikit, karena pemberian itu bisa jadi menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang dilandasi dengan niat yang besar, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ingat bahwa sesuatu yang besar bisa menjadi kecil, tetapi sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Apa maksudnya? Sesuatu yang besar. Ada orang yang beramal besar, ya, wakaf untuk sekolahan, untuk pesantren, ataupun untuk masjid, besar bentuknya. Tetapi karena niatnya kecil, atau malah niatnya tidak ada, maka menjadi hilang. Tetapi sebaliknya, ada orang yang beramal kecil. Mungkin dia hanya memberi segelas air untuk berbuka orang yang sedang puasa. Hanya segelas air, termasuk bentuk kecil. Tetapi karena ini niatnya benar, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa menjadi besar. Itulah maka salah satu motivasi yang harus kita miliki di dalam kita membangun akhlak di dalam diri kita adalah berbuatlah untuk orang lain. Ya. Karena kebaikan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, karena kalau diniatkan karena Allah, karena ibadah kepada Allah, maka itu akan menjadi catatan yang tidak akan hilang dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah nasihat yang luar biasa dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim, takshifu anhu kurbah, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an, wali an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid syahran." Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau bisa menyenangkan hati saudaramu muslim. Nih. Engkau bisa menyenangkan hati saudaramu. Surur, memberi hal yang baik, yang positif, walaupun itu dengan membuat dia bisa tersenyum. Apalagi sampai dengan memberi sesuatu yang besar, menghiburnya, memberi motivasi. Yang tadinya ada teman saudara kita dalam keadaan bingung atau dalam keadaan stres dan lain sebagainya, kemudian kita bisa membuatnya menjadi cair. Itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau bisa membahagiakan, menyenangkan saudaranya muslim, maka itu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh menyenangkan orang, ya, dengan kita membuat dia tersenyum, ya, itu dibolehkan. Ya. Lalu yang kedua adalah wa takshif anhu kurbah. Takshif anhu kurbah, atau dengan bentuk amal yaitu berupa kita menghilangkan kesulitannya. Nah, menghilangkan kesulitan. Ini sebuah peluang amal bagi yang ingin melakukannya. Ketika ada orang lain, saudara kita, kerabat kita yang kesusahan, kesulitan, kemudian kita bisa menghilangkan kesulitannya itu, ya, takshif anhu kurbah. Nah, maka ini adalah merupakan bentuk memberi kebaikan, merupakan bentuk akhlak. Au taqdi anhu dainan, atau dengan bentuk kita membayarkan hutangnya. Ya, membayarkan hutang. Jadi ini sesuatu yang luar biasa bagi orang yang mampu dan mau melakukan ini.
Berbicara tentang hutang, hampir setiap orang itu pasti punya hutang. Bahkan di dalam Al-Quran itu, ya, ayat yang terpanjang itu adalah ayat tentang hutang. Ini menunjukkan bahwa hutang itu sesuatu yang tidak akan mungkin ditinggalkan atau tidak lepas dari kehidupan. Bahwa hutang itu bisa menjadi sebuah ibadah ketika dilakukan dengan cara-cara yang benar. Baik itu yang menghutangi maupun yang hutang, ya, dia selalu melakukan karena Allah. Tidak ada bunga, riba, ya, tidak ada khianat dan sebagainya. Tapi bagi orang yang ingin melunasi hutang saudaranya, maka itu sebuah bentuk akhlak yang luar biasa, merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar hutang yang dia lunasi, tentu itu semakin menjadi amal besar yang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Autatut anhujuan, ini atau bentuk akhlak atau amal memberi kepada orang lain itu adalah menghilangkan dari kelaparan. Menghilangkan dari kelaparan. Maka pada kesempatan seperti ini, di mana banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita di Indonesia ini yang mereka itu lapar, ya, baik itu lapar karena puasa ataupun lapar karena memang kondisi dengan adanya virus corona ini, maka mari bagi yang mempunyai kemampuan rizki bisa tampil untuk memiliki akhlak dengan kita, menghilangkan lapar. Lapar karena puasa, Masya Allah, barang siapa yang memberi buka, berarti menghilangkan lapar orang yang sedang puasa, maka Allah akan memberi pahala puasa. Man fattara sha'iman kana minal ajri kasyamihi. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa. Bayangkan, pahala puasa ini berlipat-lipat. Hanya Allah yang akan menghitungnya. Ini yang biasanya amal itu dilipat gandakan oleh Allah dari 10, 700. Tetapi puasa ini Allah sendiri yang akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan kita memberi buka orang yang berpuasa. Nih, orang yang berpuasa tentunya lapar. Dan ketika kita menghilangkan lapar mereka, haus mereka, ya itu selain bentuk akhlak, kita juga mendapatkan amalan yang luar biasa pahalanya. Ya. Ataupun lapar karena memang kondisi musibah seperti saat ini, maka kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kecintaan oleh masyarakat lingkungan kita. Asal kita memberikannya itu dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya mengajak kepada diri saya, juga kepada semuanya, mari kesempatan yang sangat baik ini justru kita ambil hikmahnya. Ya, kesempatan baik di Ramadan, banyak hikmah, terutama mengamalkan hadis ini, bagaimana kita menghilangkan kelaparan saudara-saudara kita dengan kita berbagi dan lain sebagainya, maka itu akan menambah elok, menambah perhiasan akhlak di dalam diri kita. Bahkan Rasulullah dalam hadis melanjutkan, wali an amshiya ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid syahran. Aku bisa berjalan dengan saudaraku untuk menyelesaikan satu kebutuhannya. Artinya berarti bisa menolong satu orang, menyelesaikan masalahnya. Itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku, maksudnya di Masjid Madinah, 1 bulan. Masya Allah. Kita tahu bahwa pahala beribadah di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Setiap kali melakukan ibadah.
1000 kali lipat. Bayangkan kalau iktikaf 1 bulan, apalagi di bulan Ramadan. Sangat banyak pahalanya. Tetapi menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi kebaikan kepada orang lain, kepada saudaranya, menyelesaikan masalahnya, atau melunasi hutangnya, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding ibadah iktikaf 1 bulan itu. Mari kita motivasi diri kita ini untuk menjadi orang yang berakhlak dengan kita, badlun nada, yaitu memberi apa yang kita bisa berikan. Kita sadar bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu hanya sifatnya titipan sementara. Akan menjadi milik kita ketika kita bisa memberi kepada sesama saudara-saudara kita. Ya. Semakin kita memberi, maka itu akan semakin Allah akan memperbanyak pemberiannya untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Ibarat sumur, ya. Sumur itu ketika diambil airnya setiap hari, maka sumur itu akan mengeluarkan airnya yang sehat untuk dikonsumsi. Tetapi kalau ada sumur yang bertahun-tahun tidak pernah diambil, sudah tidak baik airnya, juga itu akan menjadi sumur yang angker, yang menakutkan. Begitulah ketika dengan tenaga, pikiran, harta yang kita miliki, kemudian kita bisa senantiasa berbagi, maka itu justru akan membuat sehat kita, tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi sehat rohani juga, dan itu akan menjadi pahala serta akhlak bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu banyak berdoa dan berzikir. Mudah-mudahan kita ini dikuatkan oleh Allah di jalan yang benar dan bisa mendapatkan akhlak yang mulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.